Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Farhan Husaini SHG MHI, pembicara kita pada pagi hari ini, serta para jamaah pengajian Ahad pagi, IKADI dan Salimah Madiun yang dirahmati Allah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pekan ketiga ini, pada kajian spesial Ramadan 1442 Hijriah. Allah masih dan selalu memberikan limpahan nikmat, rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada Ramadan yang ke-20 ini, subhanallah, ini sudah masuk 10 hari terakhir, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, iman, dan juga nikmat kita berkumpul pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa semoga Allah curahkan, limpahkan kepada tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita semuanya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak panjang kata untuk kita memulai pada pengajian kali ini. Seperti biasa, kita awali dengan pembukaan tilawatil Quran untuk acara yang kedua, dan ketiga adalah kajian inti pada pengajian Ahad pagi kali ini. Dilanjutkan ada diskusi, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, kita awali. Kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka pengajian Ahad pagi pada 20 Ramadan 1442 Hijriah kali ini dengan bersama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hingga akhir acara kita diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Berikutnya acara yang kedua, yaitu tilawatil Quran, yang pada kesempatan pagi hari ini akan dibacakan oleh adik kita Muhammad Fikrul Ihsan. Beliau adalah alumni SDIT angkatan pertama ya. Alhamdulillah ini bisa bergabung dengan kita, dan saat ini masih melanjutkan sekolah di SMPIT Baitul Quran Sragen. Alhamdulillah. Assalamualaikum, De Ihsan. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, alhamdulillah, disilahkan untuk membaca. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada Adik Fikrul Ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya bagi yang membaca berikut yang mendengarkannya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tiba pada acara inti pada kesempatan kali ini. Bersama pemateri kita yang ketiga pada kajian spesial Ramadan 1442 Hijriah, saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama Ustadz Farhan Husaini, SAK MHI, tempat tanggal lahir Madiun 15 September 1977. Aktivitas atau pekerjaan saat ini Kepala KUA Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Alamat kantor di Jalan Raya Wonoasri 3, Wonoasri, Kabupaten Madiun. Alamat rumah Gria Segaran Permai, Desa Purworejo, RT 41, RW 5, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Riwayat pendidikan, alhamdulillah beliau MI Thoriqul Huda Madiun, kemudian lanjutkan di MTS Al Istiqomah Madiun, kemudian MAPK Darul Ulum Jombang, kemudian melanjutkan studi di sarjana S1 IAIN Zona Ampel, Surabaya. Dan riwayat pendidikan S2-nya di Universitas Darul Ulum Jombang. Alhamdulillah. Kemudian pekerjaan beliau ini sudah keliling ya, Madiun. Penghulu KUA Kecamatan Saradan, kemudian KUA Kebonsari, kemudian di Kepala KUA Kecamatan Mejayan, dilanjutkan dengan di Kecamatan Jiwan, Kepala KUA Kecamatan Wungu, dan saat ini beliau Kepala KUA Kecamatan Wonoasri. Amanah saat ini sebagai Ketua IKADI Kabupaten Madiun. Nomor telepon 081335702464 dan email alfarhani77.com. Alhamdulillah, pengantar sebagai kurikulum vitae pada Ustadz Farhan Husaini yang kali ini akan kurang lebih akan menyampaikan tema yang tak kalah menariknya dengan kajian-kajian yang sebelumnya, mengisi mungkin hari-hari terakhir atau 10 hari terakhir di Ramadan kali ini agar semakin berarti, kemudian saatnya meningkatkan amal ibadah kita. Langsung kita mulai saja, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agung. Gimana? Alhamdulillah, kabar sehat Ustadz Farhan hari ini? Alhamdulillah khair, alhamdulillah baik, sehat. Nggih, situasi pandemi tidak ini guys, aktivitas tetap jalan guys, nggih. Alhamdulillah tetap jalan ini. Oke. Ini walaupun puasa tetap ini Ustadz, apa namanya? Apa itu namanya? Menjadi penghulu mengijabkan itu ya. Banyak juga guys aktivitasnya. Kalau Ramadan ini Pak Agung, jadi kita istirahat ini hanya
satu kali ini di Oh bulan begitu. Ramadan ini. Insya Allah. Iya. Jadi banyak Oh, yang nggih, nggih, istirahat. agak ini nggih. Istirahat juga. Nggih, nggih, nggih. Baik, Ustaz, disilahkan. Nggih, silakan secukupnya untuk kajian pagi hari ini. Monggo Ustaz, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada panitia, Bapak Agung dan teman-teman yang lain, panitia pengajian Ahad pagi pada hari ini, yaitu tanggal 2 Mei tahun 2021, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yang mana pada hari ini adalah telah memasuki yaitu hari yang ke-20. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh panitia pada hari ini, pada pagi hari ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi pengajian pada hari ini, yaitu tentang agar Ramadan lebih berarti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Tentunya kita semua berharap menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini adalah agar Ramadan kita lebih berarti. Tidak setiap orang oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi tidak semua orang oleh Allah diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak di antara saudara kita, tetangga kita, teman kita yang kemarin sebelum Ramadan oleh Allah dipanggil. Sebelum Ramadan kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga tidak banyak orang
yang oleh Allah diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak bisa memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun banyak orang yang oleh Allah diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tetapi banyak di antara mereka yang belum atau tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk beramal soleh, untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang pada Ramadan ini walaupun oleh Allah diberikan kesehatan, ya, diberikan fisik yang kuat, ya, tetapi ya, mereka ya, dengan fisiknya yang kuat itu tidak bisa menjalankan ibadah yaitu di bulan Ramadan. Mereka tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan tahun ini merupakan ya, kesempatan bagi kita sesungguhnya untuk beramal soleh, untuk memperbanyak bekal kita ya, di dunia ini ya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagaimana di bulan Ramadan ini ya, kita bisa mendapatkan bahwa Ramadan kita ini lebih berarti, lebih bermakna, yang tujuannya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya kalau kita memahami bagaimana keagungan, kemuliaan ya di bulan Ramadan ini, maka kita tentunya akan mempersiapkan. Tentunya kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dulu para sahabat menyiapkan ya, sebelum Ramadan itu 6 bulan sebelum ya, Ramadan. Mereka senantiasa berdoa, berusaha untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kalau misalkan puasa tahun 42 Hijriah ini bulan April ya. Berarti kalau kita kemarin 6 bulan yang lalu itu seharusnya bulan Oktober itu sudah kita berdoa dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kiat-kiatnya agar Ramadan kita ya tahun ini lebih berarti? Yang pertama adalah mempertebal rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Ya. Tawakal adalah menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ya, kita bisa memanfaatkan ya, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa mendapatkan yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kalau tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mereka selalu bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan. Mereka tidak bisa ya, beraktivitas, tidak bisa beramal soleh karena tidak mendapatkan hidayah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini mari kita ya, menghadirkan hati kita untuk pasrah secara total
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempunyai perasaan tidak berdaya ya, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan aktivitas kita, beribadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, beribadah dengan baik ya, apabila ya Allah tidak memberikan pertolongannya, bantuannya kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berusaha untuk mempertebal rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23, Allah telah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi semakin besar ketergantungan kita kepada Allah, maka itu menjadi pertanda akan semakin tebal keimanan kita kepada Allah. Dan semakin tipis ya ketergantungan kita kepada Allah, maka itu akan menunjukkan semakin minimnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita pasrahkan total ya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan ya tawakal, bisa bisa berdoa, bisa mengerjakan amal-amal soleh itu dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, agar Ramadan kita ini lebih berarti, maka kita harus bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Jadi taubat itu adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan saja. Akan tetapi taubat itu diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan setiap hari, setiap saat, sepanjang tahun. Jadi tidak hanya ketika menjelang Ramadan ataupun ketika di bulan Ramadan itu. Jadi di bulan Ramadan ini ya kita ya bagaimana bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Agar Ramadan kita lebih berarti, sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ikhwati fillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Inna abda
idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba sukila qalbi wa inna 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ran allazi dzukirallah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka akan ditambahkan Ustaz, suaranya ke-mute, Ustaz. Dr. Han. Suaranya ke-mute. Mohon maaf, nggih. Oh ya. Nggih. Ya, Nggih. baik, maaf. Jadi artinya seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mempersiapkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, maka sebelum Ramadan ini ya kita harus sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana para sahabat dulu juga seperti itu. Para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu juga seperti itu. Yaitu mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Jadi mempersiapkan ya Ramadan itu jauh-jauh hari. Sehingga agar Ramadan kita berarti ini, yang kedua adalah kita senantiasa bertobat kepada Allah. Walaupun kita saat ini ya sudah memasuki hari yang ke-20, tetapi ya kalau kemarin kita masih belum bertobat kepada Allah, maka marilah kita ya saat ini untuk bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha, agar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita oleh Allah diberikan bantuan, pertolongan, diberikan hidayah, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan bertobat dengan bersungguh-sungguh ya dari perbuatan kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan. Jadi kita ya tidak ada yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Jadi kita semua manusia ya, kita semua ini adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya lupa, salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, ya, kesalahan, ya, dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan, ya, ini marilah kita berkomitmen, kita berusaha untuk Ramadan tahun ini, ya, pada hari ini kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ya, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan itu, maka Allah akan menitikkan ya, noda hitam di dalam hati kita. Allah akan menitikkan noda hitam itu kepada hati kita. Kalau kita kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Tetapi kemudian apabila kita kemudian
lakukan ya kesalahan, kemaksiatan lagi, perbuatan dosa, maka Allah akan menitikkan lagi noda-noda hitam itu. Kalau kita tidak selalu bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka noda hitam itu akan selalu berada di dalam hati kita. Dan pada akhirnya noda hitam itu akan menutupi hati kita, sehingga hati kita menjadi keras. Ya, kita tidak bisa menerima hidayah, kita tidak bisa mendapatkan nur cahaya. Ya, bisa jadi kita juga tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima ya nasihat dari orang lain. Oleh karena itu, mari kita di Ramadan tahun ini kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, agar Ramadan kita lebih berarti, maka kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Ya. Pahala puasa kita ini bisa berkurang, bahkan bisa habis apabila kita melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang bisa mengikis pahala puasa kita. Sebagaimana ya di dalam hadis disebutkan, salah satu yang merusak ya pahala kita di bulan Ramadan ini adalah berkata dusta. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi menjaga lisan, ya, menjaga ucapan, ya, di bulan Ramadan ini sangat penting. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Jadi keselamatan manusia itu ya terletak atau tergantung kepada lisannya. Ya. Jadi di dalam hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja. Apabila tidak bisa, maka diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita berusaha untuk menjaga ucapan kita. Menjaga dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang dusta. Kita jaga lisan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi ya pahala puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu bukan hanya menahan ya dari makan dan minum saja. Akan tetapi puasa itu adalah menahan diri juga ya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk ya menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi dari pahala atau nilai puasa kita. Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltakul inni shaimun. Inni shaimun. Ya. Jadi yang kedua yang bisa ya mengurangi ya atau merusak pahala puasa kita itu adalah berkata laghu, sia-sia, dan rafath, yaitu kata-kata yang kotor atau purni. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghu dan rafath. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang puasa. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya,
ya harus kita usahakan ya di bulan Ramadan ini ya untuk menjaga ya. Jadi untuk menjaga ya agar kita ya ini senantiasa ya terjaga ucapan kita, lisan kita ya, dan dari hal-hal yang kurang baik ya. Dari hal-hal yang kurang baik ya. Jadi bahwa banyak di antara ya kita ini yang senang untuk bercanda, bergurau. Banyak ketika kita mungkin sedang ya di kantor, ketika kita sedang di tempat-tempat ya di pasar ataupun ya di tempat-tempat umum, ketika kita bertemu dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman ya. Ini akan sangat mudah kita itu untuk berkata-kata, mengucapkan ya perkataan-perkataan yang itu mungkin sia-sia ya. Ketika kita baru bertemu dengan teman lama ya, kita ya bercanda, bersenda gurau ya. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita usahakan untuk untuk menghindari itu semua. Jadi jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak ada faedahnya, ya, kata-kata yang tidak ada gunanya. Ya. Jadi daripada kita ya mengucapkan kata-kata yang tidak ada faedah manfaatnya, maka kita gunakan untuk banyak banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, tilawah, ya, banyak berzikir, ya, bertasbih, tahmid, ya, istighfar, ya, takbir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai waktu-waktu kita ya di hari-hari ini terbuang dengan sia-sia. Jangan sampai waktu-waktu kita, hari-hari kita ya di saat-saat Ramadan ini berlalu tanpa ada amal ibadah. Mungkin ketika kita sedang menunggu ya, ketika kita sedang antri, ya ini bisa kita manfaatkan untuk beribadah, yaitu dengan cara berzikir. Berzikir, mengucapkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan justru juga di bulan Ramadan ini pun kita diminta ya atau suruh untuk memperbanyak berdoa ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga ya yaitu melakukan berbagai macam maksiat ya. Jadi menghindari berbagai macam kemaksiatan atau dosa. Dari Jabir bin Abdullah menyampaikan petuah yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu itu sama saja. Jadi ini kata-kata yang bagus ya, petuah nasihat ya, bisa kita mantapkan di dalam hati kita. Bagaimana ya dengan berpuasa ini kita menjaga lisan kita, tingkah laku kita, ya perilaku kita, ya jangan sampai ya melakukan kemaksiatan, perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya agar Ramadan kita tahun ini lebih berarti, maka marilah kita memprioritaskan amalan yang wajib. Amalan di dalam Islam itu ada wajib dan sunnah. Ya, ada wajib dan sunnah. Ya, bagaimana kita di bulan Ramadan ini ya lebih memprioritaskan, mengutamakan, mementingkan yang wajib dulu sebelum sunnahnya. Karena apa? Karena ya Allah telah berfirman di dalam hadis qutsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab
ilayya mimma aftaratuhu alaih. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak seorang pun hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya. Jadi di dalam Ramadan ini ada amalan yang wajib dan sunnah. Ya, contoh amalan wajib, ya, sholat 5 waktu. Ada amalan yang sunnah, sholat sunnah, yaitu sholat tarawih, tahajud atau qiyamul lail, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya, dan seterusnya. Kemudian juga di dalam puasa ada puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan ini, dan ada puasa sunnah, seperti yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, ya, atau puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Puasa Rajab, ya, dan puasa sunnah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa memprioritaskan amalan wajib itu, ya, daripada sunnah. Jadi kita maksimalkan wajibnya dulu. Ya. Karena apa? Karena ini kita mungkin bisa kita lihat, ya, di masjid-masjid musola ketika sholat tarawih, ya, sholat witir itu banyak, ya, banyak sekali jamaahnya. Tetapi ketika mungkin sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ternyata tidak seramai, tidak, ya, sebanyak yaitu sholat tarawih. Nah, ini terbalik, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, bagaimana Ramadan kita, berarti itu kita utamakan dulu yang wajib. Kita jaga sholat 5 waktu kita berjamaah di masjid, ya. Kita jaga sholat kita di awal waktu, di shaf awal, ya. Kita persiapkan diri kita ketika berangkat ke masjid, ya, sudah berwudu sebelum azan dikumandangkan, kita sudah mempersiapkan diri, ya. Kemudian, ya, juga kita ketika sholat, ya, berjamaah itu dengan menggunakan pakaian yang bagus, dengan wangi-wangian, ya. Kemudian juga menggunakan siwak, ya. Itu juga sebagaimana sunnah Rasulullah. Jadi kita, ya, di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa memprioritaskan yang wajib, ya. Jadi kalau kita, ya, ini ingin, ya, bahwa Ramadan kita ini berarti, maka kita harus menjalankan atau beribadah yang wajib ini, ya, menjadi prioritas utama kita. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar Ramadan kita ini berarti, ya, maka berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Ya. Jadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 3, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi amalan, ya, 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah saat-saat yang diinginkan, yang didambakan oleh setiap orang yang beriman. Ya. Jadi kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan, maka harus diusahakan untuk apa? Ya, untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu. Ya. Sehingga, ya, ketika kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan, ya, kita, yaitu keutamaan, keistimewaan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ya, di dalam hadis disebutkan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan.
Jadi kita diperintahkan mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari yang terakhir. Hari ini kita sudah hari yang ke-20. Ya. Oleh karena itu, maka mulai nanti malam, ya, malam 21, 23, 25, 27, dan 29, ini adalah saat-saat kita untuk memaksimalkan, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila, ya, memasuki 10 malam terakhir, ya, dari bulan Ramadan itu, maka beliau mengencangkan atau mengikat sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya, yaitu untuk juga beribadah sholat malam. Ya. Jadi ini yang dilakukan Nabi. Ini perlu kita contoh, ya, agar kita, ya, bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Apa berarti kita harus beli sabuk kemudian, ya, sabuk itu kita kencangkan? Tidak. Ya. Tetapi itu adalah kiasan agar kita mengoptimalkan, ya, amal ibadah kita, ya. Kita kencangkan, ya, kita ikat sarung kita, ya, itu kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Artinya walaupun, ya, banyak yang bisa kita lakukan, tetapi, ya, mari kita mengoptimalkan, ya, dengan beribadah kepada Allah. Kita juga bisa menghidupkan malam-malam kita itu dengan banyak ibadah, ya. Dengan sholat malam, qiyamul lail, ya, sholat tahajud, sholat tarwih, sholat witir. Kemudian juga dengan memperbanyak, yaitu membaca Al-Quran atau tilawah. Kemudian kita juga bisa bertasbih, ya, bertahmid, tahlil, zikir kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, kita untuk memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu merupakan doa-doa amalan yang bisa kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian juga bagaimana kita juga memikirkan keluarga kita, istri kita, anak kita. Ya, kita bangunkan, kita ajak untuk bangun, untuk salat malam, untuk menghidupkan malam-malam itu dengan memperbanyak amal soleh. Jadi kita ajak, ya, keluarga besar kita, istri kita, anak-anak kita untuk memperbanyak ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan aktivitas, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita siapkan agar Ramadan kita ini lebih berarti, ya. Terutama agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi kita pastikan, ya, bahwa kita melaksanakan, ya, sholat wajib kita itu dengan yang terbaik di awal waktu dengan sholat berjamaah. Ya. Kemudian kita usahakan sholat tarawih berjamaah hingga selesai, ya, bareng dengan imam, berbarengan dengan imam. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, itu minimal kita khatam, ya, atau 1 juz per hari. Kemudian memperbanyak muhasabah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berpenampilan yang terbaik ketika kita menghadap Allah
ketika kita sholat, ketika kita ya berzikir, ya, agar ya suasana hati kita itu benar-benar hadir, ya, menghadirkan Allah ke dalam hati kita. Kemudian ya membangunkan keluarga kita, ya, mengingatkan saudara-saudara kita, ya, juga kita memperbanyak sedekah, infak, ya. Karena Rasulullah sendiri ya ketika di bulan Ramadan itu beliau merupakan ya orang yang paling dermawan, ya. Di bulan Ramadan itu beliau ini ya sangat dermawan, ya. Oleh karena itu ini kita contoh bagaimana kita berusaha untuk ya bisa mengikuti Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentunya mari kita niatkan ya semuanya itu dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan dasar iman dan dengan dasar hanya mengharapkan semata-mata ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, agar Ramadan kita ini lebih berarti, tentunya kita harus konsisten beramal pasca Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah merupakan momentum ya saat kita untuk hijrah, untuk memperbaiki diri kita, untuk beramal soleh, dan kemudian kita mempunyai niat bahwa apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh kita itu kita istiqomahkan, kita pertahankan nanti setelah bulan Ramadan sampai kepada akhir hayat kita. Jadi konsisten, ya. Jadi istiqomah melaksanakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ya ingin menjadi ya orang yang la'allakum tattaqun, maka kita harus bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, dengan dasar iman, dengan dasar ikhlas karena Allah, dan kemudian kita bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah itu secara istiqomah. Ya. Jadi kalau mungkin ya ada orang yang ketika sebelum Ramadan belum berhijab, belum memakai hijab, maka di bulan Ramadan ini adalah saat yang baik untuk hijrah, untuk merubah diri, memperbaiki diri itu dengan apa? Dengan berhijab. Ya. Dan ketika sudah ya di bulan Ramadan ini sudah memakai hijab, ya maka ya atau memakai jilbab, maka kemudian ketika setelah bulan Ramadan maka dipertahankan istiqomah, konsisten, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita harus tetap berdoa kepada Allah. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita oleh Allah diberikan kekuatan, kita diberikan ya kekuatan baik lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, melaksanakan Ramadan ini dengan maksimal, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pengajian Ahad pagi IKADI dan Salimah Kabupaten Madiun. Semoga bermanfaat. Ini menjadi tadhkirah bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian dari Ustadz Farhan. Barangkali dari para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, karena sudah pukul 7 kurang sedikit. Monggo para jamaah sekalian yang ingin langsung bertanya, disilahkan.
Bisa raise hand atau langsung di unmute. Monggo Bapak Ibu jamaah. Mau tanya Ustadz. Oke. Silakan. Dari siapa Ibu? Bu Nuning. Oke, monggo Ibu Nuning. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ketika 10 hari terakhir itu, apakah lebih utama terjaga sepanjang malam hingga subuh atau masih diperbolehkan untuk tidur sesaat untuk menyegarkan badan sehingga malamnya bisa bangun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung jawab Pak Agung nggih. Monggo Ustaz, langsung aja. Terima kasih Bu Nuning. Jadi untuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini tentunya kita harus menjaga ya. Jadi menjaga kondisi maknawiyah kita, spiritual kita, dan juga menjaga fisik kita. Akhirnya kalau di malam-malam itu ya, ini apakah kita harus terjaga sepanjang malam ataukah kita istirahat sesaat untuk menyegarkan? Tentunya ini yang menjadi prioritas utama kita adalah kita tetap ya, artinya tetap bagaimana kita bisa beribadah secara maksimal. Artinya ketika kita dengan mungkin istirahat 1 atau 2 jam itu ya menjadikan kita itu lebih fresh, maka itu diharapkan. Karena ketika kita kemudian memforsir ya, artinya ketika sepanjang malam kita itu terjaga, kita iktikaf, kemudian kita berzikir, sholat ya, kemudian pada akhirnya ya mungkin kelelahan ya, tubuh kita mengalami kecapean atau kelelahan, maka itu akan menjadikan kita juga akan kurang bagus ya. Jadi waktu kita masih 10 hari ya. Jadi 10 hari itu kita harus bisa menjaga ya fisik kita. Jadi karena di dalam tubuh kita itu punya hak ya, punya hak. Mata punya hak untuk tidur ya. Tubuh kita punya hak untuk istirahat. Ya, sehingga di bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir ini tetap kita harus proporsional ya. Artinya hak mata tetap kita tunaikan ya. Tetap. Jadi kalau mungkin kita sehabis sholat tarawih witir itu kita mungkin capek lelah, maka alangkah baiknya kita tidur sebentar ya. Mungkin kita tidur 1 atau 2 jam. Ya, kemudian setelah itu kita bangun. Nah, kita sudah fresh lagi, sudah sehat lagi. Kita bisa beribadah lagi. Ya, kita iktikaf, sholat tahajud, ya, kemudian memperbanyak zikir, ya, memperbanyak amal soleh, ya, dengan banyak berdoa, memohon ampun kepada Allah. Dan doa yang ya anjurkan kepada kita adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Baik, mungkin itu Ibu Nuning. Wallahu a'lam bishawab. Oke, semoga bisa terjawab dari pertanyaan tadi nggih. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Yang kedua ini Ustaz Farhan ada 2 lagi nggih, karena waktunya juga semakin siang. Dari Pak Bambang, tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi di beberapa hadis itu disebutkan ya. Jadi tanda-tanda datangnya atau Allah menurunkan Lailatul Qadar itu diantaranya adalah bahwa suasana itu sangat hening cerah. Jadi malam itu sangat enak. Jadi keadaan kondisinya itu enak ya. Jadi hening ya. Keadaan itu enak. Kemudian juga kita ya yang beribadah ya kepada Allah ya dengan memperbanyak amal-amal itu ya, dengan sholat, dengan zikir, dengan itu bisa merasa tenang
ya, bisa merasa tenang, nyaman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya sejauh yang saya ketahui itu ya kondisinya sangat nyaman, tenang, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mengganggu, ya. Tidak ada sesuatu yang mengganggu. Tapi cuacanya itu cerah, ya. Jadi nyaman, ya. Jadi tidak mungkin tidak sulit atau tidak terlalu dingin, ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak Bambang yang saya ketahui. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya saat dari Ibu ya, Ibu Mursitoh Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, amalan terbaik apakah di hari terakhir bulan Ramadan ini untuk ibu nifas atau sedang menstruasi? Syukron kasir. Monggo Ustaz. Ini ibu nifas tapi pas 10 terakhir Ramadan. Amalannya kira-kira nopo? Nggih. Terima kasih, ya. Jadi bagi ibu yang sedang nifas, ya, ataupun ibu yang baru saja melahirkan, ini amalan apa yang utama? Ya, karena memang yang perempuan yang bagi seorang perempuan yang nifas itu kan sangat terbatas, ya. Tetapi ada amalan-amalan yang memang bisa tetap dia kerjakan, ya. Di antaranya apa? Memperbanyak zikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, ya. Dan juga istighfar, ya. Jadi doa yang tadi sudah saya bacakan, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu ya, itu bisa dibaca terus-menerus setiap hari, setiap saat, ya. Itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya bisa memberikan sedekah, ya. Sedekah, memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa. Karena salah satu keutamaan, ya, keutamaan orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, seperti pahalanya orang yang berbuka puasa itu, ya, tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya murojaah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah, ya, dia hafalkan itu dimurojaah, ya. Ya, dibaca, dihafalkan, ya. Dimurojaah lagi, ya. Jadi biar tetap, ya, dia mempunyai ikatan, hubungan, ya, senantiasa, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir mungkin yang bisa dia lakukan adalah dengan memperbanyak sedekah tadi, ya. Sedekah kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, ya, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, membantu orang, ya. Jadi masih banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh orang yang sedang nifas tadi, ya. Jadi walaupun dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, tetapi masih banyak amalan-amalan yang bisa dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Oke, ini ternyata pertanyaannya alhamdulillah banyak sekali. Ini dua terakhir, nggih. Kasihan nanti kalau tidak terjawab. Yang pertama dari Ibu, apakah sholat Lailatul Qadar boleh dilakukan sendiri atau harus berjamaah? Sholat Lailatul Qadar, Ustaz. Oh, itu mungkin yang dimaksud adalah sholat malam yang memang tujuannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Jadi sholat tahajud mungkin. Baik, jadi sholat malam itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah pernah berjamaah, ya. Rasulullah pernah berjamaah dan Rasulullah pun juga pernah melaksanakan sendiri-sendiri. Artinya monggo, artinya bahwa untuk sholat itu, ya, apakah ingin dilaksanakan cara berjamaah atau dilaksanakan sendiri-sendiri, itu monggo terserah kita, ya. Yang penting kita di dalam melaksanakan ibadah sholat itu adalah dengan, ya, semata-mata karena Allah, dengan berupaya menghadirkan Allah dalam diri kita, ya. Jadi benar-benar bahwa
kita taqarrub ilallah, berusaha dengan sholat kita itu kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, jadi boleh ya. Jadi boleh ketika kita sholat ya itu dengan berjamaah ya. Di berjamaah boleh, sendiri juga boleh. Yang terpenting bagaimana ya dia melaksanakan sholat itu dengan baik, dengan semata-mata ikhlas karena Allah, dengan menghadirkan Allah dalam hatinya ya. Jadi berusaha benar-benar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah alam bisawab. Oke. Terakhir Ustadz, ini dari Pak Suryanto, luar biasa pertanyaan tentang iktikaf. Untuk iktikaf, apakah sebaiknya di masjid sepanjang hari? Karena beberapa pendapat sebaiknya tidak pulang. Kalaupun ada tamu, sebaiknya menemuinya di masjid. Gimana kalau kondisinya masih bekerja? Kemudian karena iktikaf selama ini yang dialami barangkali ya, malamnya iktikaf, paginya pulang, malamnya datang lagi, gitu. Monggo Ustaz. Iya. Terima kasih. Baik. Jadi memang idealnya iktikaf itu memang sepanjang hari, sepanjang malam di masjid. Jadi kalau kita sudah niat, maka nanti sore sebelum maghrib kita sudah niat, kemudian datang ke masjid sudah niat iktikaf. Ya, kemudian ya kita selama 10 hari itu ya full di masjid, itu idealnya. Karena para sahabat ya dulu juga seperti itu ya, dulu para salafus soleh, para ulama-ulama kita itu juga iktikaf itu ya sepanjang hari, sepanjang malam itu di masjid terus ya. Tetapi mungkin dengan kondisi kita yang masih bekerja ya, kemudian ya kita mengambil bahwa ketika kita pagi kita bekerja, pulang sore kita kembali ke masjid. Jadi kalau dalam kondisi kita sedang bekerja itu ya kita tetap sudah niat, artinya niat iktikaf di masjid. Kemudian ketika mungkin kita harus bekerja ya kita tetap harus ya menunaikan ya kewajiban kita untuk bekerja itu. Nah, setelah pulang itu kita tidak pulang ke rumah, tetapi tetap kembali ke masjid lagi. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Seharusnya kalau kita memang sudah punya niat rencana untuk iktikaf itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita siapkan. Bisa jadi kita mengambil cuti ya untuk iktikaf. Ya. Jadi bisa jadi ketika kita bisa mengambil cuti tahunan itu kita ambil ya cuti besar kita itu ya ini di bulan Ramadan 10 hari terakhir ini ya. Sehingga ketika kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah mengambil cuti, maka kita bisa full all out kita di masjid ya. Jadi mulai kita malam 21 itu sebelum maghrib itu kita sudah di masjid. Sampai kita keluar itu setelah pada subuh itu. Baru waktu hari raya baru kita keluar. Nah, itu yang ideal. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Agung. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini mohon maaf terakhir ini saat ini satu dari jamaah kita Pak Fajar ini Mojopurno terkait dengan sedekah di 10 malam terakhir Ustaz. Apakah sedekah saat siang atau saat malam hari agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Baik, secara umum sedekah di bulan Ramadan itu adalah utama ya. Tetapi memang ada waktu-waktu yang mungkin bisa kita lakukan ya, terutama yaitu waktu di subuh hari, di pagi hari. Ya, ketika malaikat ada pergantian malaikat malam dan siang itu di subuh hari. Jadi ketika kita ingin sedekah atau infak ini ya bisa di waktu subuh itu. Kita sedekah atau infak ya di waktu pagi hari ya itu. Tetapi secara umum untuk infak atau sedekah ini bisa kita lakukan sepanjang kita pagi, malam, sore ataupun malam hari. Semuanya itu tetap oleh Allah akan diberikan pahalanya ya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ya, mungkin itu wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, nggih.
Semoga bisa terjawab. Nanti kalau belum puas bisa langsung menghubungi IKAD, IKAD Madiun, insya Allah siap akan memfasilitasi semuanya. Baik, para jamaah sekalian, mohon Ustadz Farhan untuk mengakhiri dengan doa, memimpin doa Ustadz pada pengajian kali ini. Monggo. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita diberikan kekuatan, fisik kita juga diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga di 10 hari terakhir ini nanti kita bisa istiqomah beribadah, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusu'ana wa ta'abbudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Farhan yang sudah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat tentunya, bekal kita di 10 Ramadan terakhir. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tiba kita di penghujung agenda pada kesempatan kali ini. Ada sedikit informasi di room chat, ya. Ini ada mungkin panitia itikaf, ini ada apa namanya kajian via Zoom di Masjid SDIT Insan Madani menghadirkan Ustadz Samsuri. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Bisa disupport juga dari rumah maupun dari apa namanya masjid, tentunya dengan protokol kesehatan, dan juga di Masjid SDIT Harapan Ihsan. Informasi dari Pak Lambang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, para jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita cukupkan pengajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan sekali lagi, insya Allah kita ada satu lagi kajian apa namanya spesial Ramadan 1442 Hijriah yang akan diagerakan di Ahad depan, bertepatan dengan 27 Ramadan. Semoga ini menjadi penyemangat kita di spesial kajian Ramadan bersama IKAD dan juga Salimah. Tetap semangat Bapak Ibu para jamaah sekalian. Sampai ketemu di Ahad depan. Bisa mengajak keluarga dan semua sahabat dan masyarakat sekitar. Saya sekali lagi mohon maaf, mohon berdiri.
wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Di sini siapa itu? Sini.